Semua siap tes peralatan sebelum Bu Lilis dan Pak Stanley datang. The way people showed up was incredible. Levels are good. Keep it right there. Malam Bapak Ibu, perkenalkan saya Stanley dan Bu Christine sedang memandu acara malam terakhir tahun 2025. Sepanjang tahun 2025, kita tidak hanya berpraktek dan berkarya, kita bertumbuh bersama sebagai bagian dari HAKTI, organisasi profesi akupunktur yang menjaga martabat dan standar pelayanan kesehatan di Indonesia. Inilah mozaik perjalanan yang menguatkan hati, memperteguh langkah dan mengingatkan kita pada makna pengabdian. Selamat menyaksikan Kaleidoskop DPD HAKTI DKI Jakarta 2025. Dari HAKTI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mengupdate beberapa informasi terkini. Tentunya ada STR dan kemudian juga ada perizinan ya, IPA dalam hal ini. Kemudian juga ada keputusan institusi yang bersama. Kemudian turunan daripada uang Luar biasa DPD HAKTI DKI Jakarta bekerja sama penandatanganan MOU STI Iblam DPD Pengabdian Masyarakat. Ya, kami bekerja sama dengan STIH Iblam agar HAKTI semakin maju dan memberikan pelayanan bagi para anggota HAKTI. Baksos aku puntur di masuk diri ini, kita bersatu hati membawa cinta kasih. Titik-titik aku puntur membawa keajaiban besar bagi mereka yang sakit. Kita ada di sini. Cinta kasih seperti api yang membara, bawa kehangatan, membantu mereka dengan cinta kasih yang tulus. Baksos aku puntur di masuk diri ini, kita bersatu hati. Pagi cerah mentari bersinar, burung berkicau hati pun segar, bunga mekar harum semerbak nan indah. Mari kita sambut pelatihan penuh berkah. Air mengalir di antara batu, ilmu menanti bagi yang mau tahu. Selamat datang peserta BIMTEK tercinta. Bersama kita belajar dengan hati yang gembira. Minggu 8 Juni 25 jam 9 tepat, ayo hadir bersama. Datanglah awal, semangat membara membuncah. BIMTEK lancar, manfaatnya tak pernah punah. Ruang kita perdana dengan antusias peserta 46 orang dengan pembicara Bu Leni yang sangat menguasai topik. Ya,
Benar bahwa ruang kita untuk saling berbagi dan sharing ilmu untuk para anggota Hakti dan edisi pertama tanggal 15 Juni 2025. Mari kita menonton acara Munas DPP Hakti tanggal 22 Juni 2025 di Hotel Ibis Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kegiatan Munas selama 2 hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Mohon doa, dukungan dan bantuan dari seluruh rekan-rekan untuk memajukan organisasi progres kita ini, organisasi progres ini. Dengan mengucap syukur alhamdulillah dengan resmi kegiatan Munas Hakti tahun 2025 ini resmi ditutup. Selamat atas terpilihnya Ketua Umum DPP Hakti kepada Bapak Solican Badri. Semoga kepemimpinan ini semakin membawa kemajuan bidang akupunktur. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat kembali dipertemukan dalam ruang inspiratif yang penuh semangat dan kolaborasi. Untuk kita semua, yang terhormat Prof. Simon Rubianto. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Ketum. Hari ini kita acara bakti sosial terapi akupunktur, tepatnya ada di RT Trakintan, Cilandak Barat.
bercahaya. 17 Agustus kita bersama, langkah tegak menuju cita. Indonesia maju jaya, semangat membara selamanya, bersatu untuk Nusantara, jayalah negeri kita. Dari Sabang ke Merauke, kita satu suara, maju jaya Indonesia, berkibar selamanya. Indonesia maju jaya, semangat membara selamanya, bersatu untuk Nusantara, jayalah bangsa kita. Kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari Minggu ini 28 banyak putri ya. Jadi simple itu kunci dari bahkan orang yang brilian itu dia bisa merumuskan hal-hal yang sulit menjadi simpel. Orang yang bisa merumuskan hal itu simpel. Lalu kenapa yang kita minat? Punggung, bukan punggung kelihatan. Kita gambar nomor 4 ini karena dia tercatat kalau ada rasa nyeri di daerah kaki dan kaki sama kaki rasa nyeri. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta Ruang Kita dari Kita untuk Kita edisi kelima. Tema kita pada hari ini, Minggu 12 Oktober 2025, adalah Preventive Acupuncture Therapy for Dementia. Kita semua tahu bahwa demensia merupakan tantangan kesehatan masyarakat yang terus meningkat seiring dengan penuaan populasi. Selain perawatan medis konvensional, pendekatan preventif dan komplementer seperti akupuntur memiliki peran potensial dalam menjaga fungsi kognitif, memperlambat progresi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien serta keluarga mereka. Hari ini kita akan mendengarkan paparan dari ahli tentang bagaimana terapi preventif dengan akupuntur dapat diimplementasikan secara praktis, aman, dan berbasis bukti dalam praktek sehari-hari. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Taufan ENSST AKP, akan hadir untuk membagikan pengetahuan, pengalaman klinis, serta strategi yang dapat langsung diterapkan oleh kita semua. Kiranya sesi ini bukan hanya menjadi tempat menerima informasi, tetapi juga menjadi ruang diskusi aktif, berbagi kasus, dan mencatat ide-ide
praktek kita sekalian. Semoga acara ruang kita memberi manfaat nyata bagi praktek sehari-hari, bagi pasien dan bagi komunitas yang kita layani. Tanpa berpanjang kata, saya persilahkan Bapak Taufan ENSST AKP untuk memulai sesi ini. Silakan Bapak Taufan. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak. Bapak Ibu, ini sebelum saya sharing, saya hari ini berbagi ya Bapak Ibu ya, hanya copy paste saja saya hari ini tuh. Kita buat kalau nanti saya bilang halo, Bapak Ibu bilang hai ya. Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu bilang halo. Kualitas hidup kita juga harus lebih baik ya. Oke. Iya. Mohon untuk Pak Stanley, kita standby untuk foto bersama. Silahkan Boleh. Bapak Ibu untuk open cam. Saya stop dulu, oke. Sudah. Berbagi layar, berbagi ilmu pengetahuan yang kita perlukan, service excellent untuk tenaga kesehatan. Baik, kita sambut yang meriah dengan yang sangat antusias sekali Ibu Lilis Christine Lesmana. Kami persilakan. Terima kasih Pak Suci. Hari ini saya berkesempatan untuk memberikan materi pelayanan kesehatan yang service excellent. Jadi kita sebagai seorang akupunkturalis, kita tidak hanya selalu fokus pada keilmuan kita, yang memang itu dibutuhkan, betul. Akan tetapi kita juga membutuhkan ilmu-ilmu lain yang mensupport keprofesionalisme kita. Ya, oke, saya akan share. Sudah tampak? Sudah terlihat semua ya, Bapak Ibu? Sudah. Ada macam-macam ya, selain dari keterbukaan, kemudian juga bagaimana kita secara konsisten kita melayani pelanggan kita, bagaimana juga kita memanfaatkan teknologi. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian telah pernah mendengar adanya IQ dan EQ. Itu dibandingkan dengan penjualan daripada barang. Ya, kalau barang pastinya kalau semakin banyak yang terjual, berarti artinya pasti untung. Sementara kalau jasa itu bisa ada beberapa faktor yang untuk mengukurnya, bukan hanya dari sisi kuantitas. Hanya personal, jadi dia nggak menerapkan prosedur, tidak ada SOP. Nah, moto harus taat kepada peraturan-peraturan negara. Terima kasih Bu Lilis dan terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada Bu Lilis. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dari awal hingga akhirnya acara. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. New Time brings you important news, World Acupuncture Day. Selamat Hari World Acupuncture Day yang akan diadakan tanggal 30 November 2025 di DKI Jakarta bersama Ibu Lilis Christine Lesmana beserta tim yang solid. Saat ini kita sedang berhubung dengan Bu Lilis. Silakan bicara.
Terima kasih, Bu. Apakah suara saya sudah cukup terdengar dengan jelas, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Christine Lesmana selaku Ketua DPD Hakti DKI Jakarta, sekaligus Ketua Panitia Baksos World Acupuncture Day 2025 beserta tim, mengucapkan terima kasih kepada Mitra Sekolah Marsudirini Matraman atas kepercayaannya untuk berkolaborasi menyelenggarakan acara pengabdian masyarakat ini. Adapun acara meliputi pemeriksaan darah dan terapi akupuntur gratis yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 30 November 2025 di Jalan Matraman Raya nomor 129 Jakarta. Saat ini kami sedang melakukan berbagai persiapan, dimulai dari koordinasi teknis, kesiapan sarana hingga memastikan pelayanan yang aman dan profesional untuk masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah persiapan menuju pelaksanaan yang sukses dan penuh manfaat. Mari kita sambut acara Bakti Sosial World Acupuncture Day 2025 dengan penuh semangat, berdedikasi tinggi demi suksesnya acara yang akan memberikan dampak positif yang luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan tim yang selalu hadir nanti adalah Pak David, adalah senior kami, dan ini Pak Samuel. Serta ini adalah Pak Suci. Nah, Ibu Setia Utami juga hadir. Ini adalah Bu Amelia. Ada pula Pak Ken. Serta juga Pak Hendra dan Pak Willy. Dan ini Pak Sabto. Tak lupa yang terakhir ini adalah Pak Stanley dalam urusan video. Bahkan ahli di bidang artificial intelligence juga sekalipun sims muda. Dan akhir kata, mari kita sukseskan acara World Acupuncture Day 2025. Sampai berjumpa di sana, serta salam sehat dan sukses selalu. Iman bergetar, kendang ngajak maju, gondang membahen semangat, wadah cupun cerdai, menyatukan energi. DPD Hakti DKI Jakarta bersama Marsudirini Kongge melang podo maju, kita semua satu hati. Saat fajar menyapa, ku yakin panggilan, langkah kecilku jadi kuat, hatiku terkempah harapan. Setiap peluh yang jatuh jadi semangat baksos akupunktur. Ku lahir untuk melayani, memberi tanpa beban. Bakti bersama menguatkan yang sakit, tapi kini terang melegakan masa depan. Aku bangkit menyala, aku siap berkarya bersama akupunktur. semangat di dada takkan pernah padam selamanya. Kuat tak tergoyah, aku tetap melaju, menembus batas demi kasih yang menyatu. aku bangkit menyala,
acara bakti sosial untuk dalam rangka World Acupuncture Day 2025 ya. Ibu menjadi salah satu peserta akupunktur terapis. Bagaimana kesan dan pesan Ibu pada acara bakti kali ini? Sangat bagus sekali ya. Ya. Kalau kita bisa sering-sering seperti ini, dari satu pengenalan akupunktur ternyata mereka masih ada yang belum kenal, terus masih ada yang takut dengan jarum, ya. Nah, tapi ada juga yang merasa sebenarnya itu akupunktur udah merasakan manfaatnya. Oh, jadi dari nggak enak, tapi ada juga yang merasa dasar takut ya. Jadi begitu masuk jarum, kok saya kayak gitu gimana? Jadi saya Ibu kasih edukasi dulu ya sebelumnya ya. Terus apa rasa Ibu sendiri setelah melakukan beberapa terapi terhadap pasien baksos ini? Apa yang Ibu rasakan? Sama sukacita ya, sukacita lah kita bisa berbuat sesuatu untuk masyarakatnya. Cuma mungkin mereka masih belum paham manfaat akupunktur itu sebenarnya apa. Karena akupunktur harus hilang di sakitnya. Ya. Kalau bisa dilanjutkan, kita lebih bisa menjaga keseimbangan mereka itu lebih bagus daripada kesinambungannya. Oke, berarti perlu ada edukasi, perlu ada penyuluhan ya, penyuluhan kesehatan ya. Tapi bagaimana nih yang Ibu rasakan hari ini meriah banget ya? Oh, ini kayaknya sudah terorganisasi bagus ya. Bagus ya. Ya, mengalahnya misalnya kayaknya udah pengalaman. Begitu kan. Pasiennya juga ramai ya? Iya. Ibu sendiri ada nanganin berapa pasien? Saya kira-kira ada berapa? Berapa ya? Coba dihitung dulu. Ini real loh. Nah. Keren Bu, ya keren. Tentunya pastinya Ibu juga bisa menerapkan akupunktur yang Ibu sudah pelajari selama ini dan dipraktekkan. Terus sambil juga Ibu melakukan pengabdian masyarakat ya Bu ya. Ya, sebenarnya ya itu. Jadi kita harus imbang ya. Kita memang harus ada sosial juga ya. Ada yang memang harus perlu di maintain. Nah itu kalau kayak gitu ya mau mau secara pribadi. Jadi kita bisa lebih apa ya? Lebih kalau gini kan kita pakai terbatas ya. Ya. Nah, kalau kita pakai pribadi kan kita lebih bisa menilai Sekarang apa pesan Ibu terhadap kami DPD Hakti DKI Jakarta sebagai penyelenggara? Wah, terus terang ya DPD Hakti itu jempolan banget. Terus terang saya sebenarnya posisinya kan di Banten. Ya. Jadi saya ikut ke Hakti DKI itu kayaknya patut dicontoh dengan yang lain. Terima kasih Ibu. Ya. Anggota disiplin ini benar-benar beliau itu energik banget. Terima kasih Bu. Semua yang kita lakukan untuk anggota, baik yang anggota DKI maupun yang non DKI. Ya kalau memang mau bergabung silakan. Nah itu yang saya maksud kelebihannya ya. Jadi nggak kotak-kotak DKI doang ya. Jadi kita maksudnya memang secara keseluruhan ya kan. Cuma memang istilahnya ini dimanage oleh Hakti DKI. Terima kasih. Bisa banyak yang seperti ini, waduh. Terima kasih Bu. Oke. Selamat siang Bapak-bapak sekalian. Ini Bapak-bapak ini adalah peserta akupunktur terapis untuk acara bakti sosial World Acupuncture Day 2025 yang diadakan pada hari Minggu ini. Diadakan oleh DPD Hakti DKI Jakarta. Saya mau nanya nih kesan dan pesan dari Bapak-bapak sekalian. Kita mulai dari Pak Karyo ya. Silakan Bapak. Pada hari ini ya bakti sosial yang sangat luar biasa meriahnya, pesertanya banyak banget dan antusiasnya sangat besar sekali, dan mereka sangat bersyukur bisa dikenalkan dengan akupunktur ya. Kita juga memperkenalkan akupunktur dan juga mereka merasa tertolong ya, terbantu karena kita bisa mengurangi atau bahkan menyembuhkan, memulihkan yang keluhan yang dirasakannya. Bapak sendiri nangani ada berapa pasien hari ini? Sekitar berapa? 10? Sekitar lebih 10 kayaknya, tadi sekitar 12 tadi.
Wah, keren. Ada rasa yang gimana hari ini? Ya senang karena membantu, yang merasa dibantu itu sangat luar biasa. Jadi ada orang merasa dibantu, ingin dibantu, ya kita bantu, itu senang sekali rasanya. Seperti itu. Terima kasih. Ya Pak, ini gimana? Ya, kali ini kebetulan saya baru pertama kali ikut Bang Solos ya, tapi karena beberapa klien dan pasien itu sangat luar biasa antusias, dan setelah di terapi ada hasil dengan terapi akupuntur ini, mereka sangat senang sekali. Ada tangani berapa orang kira-kira? Hari sekitar 15 orang. Wih, mantap. Oke. Ada kesan dan pesan untuk acara ini sendiri, Bapak? Ya, kesannya sangat berkesan. Dan ini praktisi banyak master-master di sini. Saya juga dapat ilmunya. Berbagi ilmu ya, Pak? Ya. Oh, terima kasih. Pak Tirta gimana? Ya, saya kira luar biasa ya. Saya bakti sosial di tempat ini kali yang kedua. Beda dengan yang pertama, kali ini pasiennya lebih banyak, sambutan dari masyarakat sekitar ini luar biasa sekali. Jadi tanya rumahnya di mana, di sekitar sini juga. Tapi yang paling saya sukai adalah kita semua bisa memperkenalkan akupuntur ke masyarakat. Karena banyak juga yang tadi pasien yang saya tangani baru pertama kali kena jarum. Tapi mereka bisa merasakan manfaatnya. Ada tangani berapa orang, Pak? Sekitar 10-an ya. Wih, mantap. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mijin, silakan. Ini baru pertama kali saya di sini masuk di kesannya bahwa peserta pasiennya maksudnya itu cukup antusias, manajemennya lumayan luar biasa, terutama ketua kita antusiasnya lebih hebat lagi. Untuk pasien yang ini saya jelasnya jumlahnya kurang nggak dihitung, tapi mungkin 10 lebih ya. 10 lebih ya? 10 lebih. Oke, terima kasih. Pak Pim, silakan. Saya juga baru pertama kali berproses ini, saya sangat senang dapat melayani masyarakat dan juga dapat senang bergabung-gabung dengan teman-teman di sini. Ya, sebenarnya saya sangat senang. Tangani berapa pasien hari Ya, ini? 10-an. Oke, terima kasih. Ini Pak Teddy nih, Pak Teddy Abadi, silakan. Kasus kali ini lebih ramai ya. Jadi menurut saya sangat bagus dan juga banyak masyarakat yang bisa kita bantu. Terus semangat untuk Hakti, dan saya salut untuk Hakti terus berkembang dan semakin baik di Hakti Jakarta. Dan saya menangani sekitar 17 pasien. Terima kasih. Pasti gimana? Halo, saya hari ini kesannya happy, terus bisa bantu orang. Baksosnya juga lebih besar ya dibanding dengan acara-acara sebelumnya, karena gabung juga dengan pemeriksaan kesehatan yang lainnya. Ada tangani berapa orang kira-kira? 12 tadi. Mantap. Ya, ini Pak Herbo, silakan Pak Herbo. Ya, selamat siang. Terima kasih saya dikasih kesempatan hari ini gabung di bakti sosial bersama Mitra Marsudi Rini, Wanita Katolik Republik Indonesia, Paroki Matraman bersama Hakti. Cukup ramai hari ini, banyak pasiennya, sangat antusias, cukup oke banget. Tangani berapa pasien? Saya banyak hari ini, mungkin karena saya hari ini pegang intensi, banyak sekali. 200 kurang dikit ya. Sampai pesannya untuk DPD Hakti DKI gimana? Makin maju, makin oke. Kita tetap kompak. Kita nggak bisa terlalu sering bareng-bareng, tapi salah satu kesempatan baksos bareng-bareng itu sesuatu yang wah banget. Bisa kumpul bareng-bareng sesama praktisi, saling sharing, saling senyum dan sapa. Terima kasih. Nah, apa kabar semuanya? Tentunya baik semua ya malam ini ya. Yang kita harapkan demikian. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan bersemangat ya untuk malam hari ini. Saya Setia Utami akan
menemani semuanya dalam sesi kita, yaitu malam hari ini yang pastinya seru dan penuh inspirasi. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang Kortek dan pengisian SPT tahunan orang pribadi untuk akupuntur. Nah, bersama nih dengan narasumber kita, yaitu yang mungkin narasumbernya sudah hadir ya di tengah-tengah kita sekarang ini, yaitu Bapak Kosasi AMD Akup SE. Kepada beliau kami persilahkan Bapak Kosasi. Silakan Bapak Kosasi. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada Bapak Ibu, malam ini saya akan membahas masalah Korteks, registrasi dan akun Korteks serta permintaan sertifikat elektronik. Ini sangat penting. Kenapa? Sebelum kita melaporkan SPT tahunan, kita mesti registrasi dulu akun Kortek ini. Kenapa? Karena registrasi Kortek ini dan permintaan sertifikat elektronik ini sangat penting sebelum kita melapor SPT tahunan tahun 2025 ini. Kita langsung aja. Wah, tak terasa sudah selesai acara Kaleidoskop di ujung tahun 2025 ini. Terima kasih telah menyaksikan karya-karya DPD Hakti DKI Jakarta sepanjang 2025. Setiap momen yang kita lalui adalah energi yang menuntun kita menuju masa depan yang lebih kuat. Semoga di tahun-tahun mendatang, semangat pengabdian ini terus menyala dan akupunktur di Indonesia semakin jaya. Saya, Lilis Christine Lesmana, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, kiranya damai, terang, dan harapan baru menyertai langkah kita semua. Sampai jumpa di acara berikutnya.